Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon, dan kali ini kita akan bahas lagi spoileran komik untuk Magic Emperor-nya. Nah, di part sebelumnya kita sudah mendengarkan cerita di mana pangeran kedua itu memberontak gitu ya, tapi dia tidak bisa apa-apa melawan kaisar. Padahal dia itu cuma kayak ngelawan pasukan-pasukan bayangan aja dari Raja Hantu gitu ya. Tapi dia udah nggak berkutik sama sekali. Menyedihkan. Nah, kali ini kita akan dengar kelanjutannya, apa yang akan terjadi pada pangeran kedua. Dan sepertinya hari ini akan seru banget, dimana durasinya kayaknya lama sih. Jadi kalau misalnya rekan-rekan puas, silakan boleh banget nyumbang kopi ataupun cemilan kepada Mimin. Linknya ada di kolom deskripsi. Thank you banget gue ucapin, dan selamat menikmati. Part 74. Kali ini kita akan bahas spoileran komik Magic Emperor lanjutan part sebelumnya, dimana diambil dari bab 441 nanti sampai dengan 447. Sekitar seperempat jam kemudian, Kaisar tampak duduk di singgasananya di tengah-tengah ruangan. Ekspresinya tampak sedih untuk beberapa saat. Lalu Yongning pun menghampirinya dan membawa secangkir teh untuk membuatnya lebih tenang. Setelah itu Yongning memberikan teh itu pada Kaisar dan berkata, "Ayah, jangan sedih. Kakak kedua pasti hanya sedang khilaf karena terobsesi dengan posisi Kaisar. Aku yakin kakak kedua sebenarnya tidak akan berani menyakitimu." Kaisar kemudian tertawa setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Yongning. "Jika dia memang benar-benar ingin melukaiku, maka mungkin itu justru akan membuatku merasa senang. Tapi sayang sekali, kemampuannya hanya sebatas ini. Mengecewakan," kata Kaisar dengan ekspresi pahit di wajahnya. Jadi itu Kaisar sedih karena pangeran kedua itu sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk melukainya. Itu yang membuat dia sedih, bukan karena pengkhianatan dari pangeran kedua. Ketika Yongning mendengar ini, dia tentu terkejut dan bertanya, "Ayah, apa maksudmu?" Kaisar kemudian tersenyum dan dia berkata, "Sudah lupakan, ini adalah masalah antar laki-laki. Kamu tidak perlu terlalu memahaminya." Kaisar kemudian berjalan ke arah Yongning dan mengelus kepalanya. Setelah beberapa saat, Kaisar kemudian berkata lagi, "Aku berharap kamu tetap seperti ini dan tidak tercemar akan kekejaman dunia," kata Kaisar dengan penuh belas kasih di matanya. Perlakuan ini sangat wajar, terutama Yongning itu adalah putri dari Kaisar satu-satunya, di mana dia itu sudah seperti permata bagi Kaisar. Yongning mendengarkan semua ucapan Kaisar, walaupun dia tampak kebingungan dengan semua yang diucapkan oleh Kaisar. Kaisar melihat Yongning dan kemudian dia kembali tertawa. "Aku suka melihat ekspresi bodohmu itu." Dan mendengar hal ini, tentu saja Yongning merasa agak kesal pada Kaisar. Tapi inilah kedekatan antara ayah dan anak yang sesungguhnya. Setelah itu, seorang pelayan tiba-tiba berjalan masuk dan memberikan hormat. "Lapor yang mulia, para pemberontak dan pangeran kedua telah ditangkap hidup-hidup. Sekarang pangeran pertama dan ketiga sedang menunggu titah dari Anda." "Mereka benar-benar tepat waktu. Bagus sekali," kata Kaisar dengan tatapan tajam. Yongning kini tampak khawatir dan berkata, "Ayah, apa yang akan kamu lakukan pada kakak kedua?" Kaisar tidak menjawabnya. Lalu dia berjalan untuk menemui putra-putranya itu. Melihat ini, Yongning menjadi sangat khawatir dan kemudian mengikuti Kaisar dari belakang. Kini Yongning hanya bisa berdoa dalam hati untuk keselamatan dari kakaknya. Meskipun dia tahu
bahwa pemberontakan adalah kejahatan yang tidak termaafkan dan pada dasarnya itu pasti akan dijatuhi hukuman mati. Setelah mereka berkumpul di suatu tempat, pangeran pertama segera membungkuk dan berkata, "Ayah, maafkan keterlambatan anakmu ini dan tidak bisa membantu ayah. Saya harap ayah mau memaafkan kesalahan saya ini." "Pangeran, ini bukanlah salahmu. Lagi pula kamu tidak bertanggung jawab atas pergerakan para penjaga kota. Semua ini adalah siasat dari adik keduamu. Lalu bagaimana dengan para penjaga kota yang sudah berkhianat itu sekarang?" kata kaisar dengan tenang. Pangeran pertama segera membungkuk dan kemudian dia berkata, "Maafkan saya, ayah, karena saya telah mengambil keputusan secara sepihak. Saat ini para penjaga kota saya perintahkan untuk kembali ke pos mereka masing-masing, meskipun mereka belum mendapatkan hukuman mereka." Kaisar tersenyum lalu kemudian dia berkata, "Tidak masalah, saat ini memang bukan waktunya untuk menciptakan perang internal. Kamu sudah mengambil keputusan yang tepat," kata kaisar sambil berseru dan memuji pangeran pertama. "Terima kasih ayah atas pujiannya," kata pangeran pertama sambil membungkuk. Kemudian kaisar kini menatap pangeran kedua yang saat ini sedang dibelenggu. "Pangeran kedua, seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, kamu bisa mendapatkan apa yang kuberikan kepadamu, tapi kamu tidak akan bisa mengambil sesuatu yang tidak kuberikan kepadamu. Apa kamu sekarang sudah memahaminya?" "Cih, untuk apa aku memahaminya saat ini? Aku sudah kalah seperti yang kamu katakan. Aku menerima gelar pangeran hanya dari pemberianmu, dan sekarang kamu akan mengambilnya kembali. Aku bukan siapa-siapa lagi. Apa yang ayah inginkan dariku untuk mengerti hal ini?" kata pangeran kedua sambil mencibir. Kaisar menggelengkan kepalanya tanpa daya dan hanya bisa menghela nafas panjang. Langit di luar sangatlah luas dan kaisar adalah pemilik segalanya. Aku ingin kamu memahami itu, karena tidak seharusnya kamu menentang penguasamu. Mendengar hal ini, mata pangeran kedua penuh dengan keterkejutan, dan dia tampak menundukkan kepalanya serta menyesali segalanya. Setelah itu, kemudian Yu Wencong kembali membuka suara. "Ayah, lalu apa yang harus aku lakukan pada kakak kedua sekarang?" Semua orang sedikit terkejut tentang pertanyaan ini. Hanya pangeran kedua yang kini sudah tidak peduli lagi. Dia sudah mengerti akan kesalahannya dan dia juga tahu akan konsekuensi yang akan dia terima. Tapi kaisar kemudian berkata dengan ringan, "Yu Wencong, bawa kakak keduamu dan kurung dia di dalam penjara bawah tanah. Biarkan dia di sana untuk meratapi semua kesalahannya dan jangan biarkan dia melihat sinar matahari lagi." Pangeran kedua terkejut akan keputusan ini. Dia sudah menerima kematiannya sendiri, tapi ternyata justru dia masih diberi kesempatan untuk bernafas. Ya, meskipun dia dikurung. Kaisar kemudian kembali berkata, "Harimau tidak akan memakan anak-anaknya, dan aku juga tidak bisa menemukan alasan yang tepat untuk membunuh putraku sendiri. Sekarang pergilah." Kaisar kemudian melambaikan tangannya dan menetapkan perintahnya. Mata pangeran kedua kini tampak memerah dan berkaca-kaca. Tapi kemudian para penjaga masuk dan membawanya pergi. Kini di sisi lain, Yu Wencong dan Yong Ning saling memandang satu sama lain dan akhirnya mereka bisa bernafas lega. Pangeran pertama pun kini tampak tersenyum. Tapi kaisar dapat melihat dengan jelas dari matanya perasaan dari pangeran pertama yang sesungguhnya.
bahwa ada kemarahan yang begitu dalam di dalam mata pangeran pertama. Kaisar kemudian berkata, "Pangeran, sebagai seorang kaisar kamu harus memiliki pemikiran yang luas dan menyingkirkan semua penghalang dari jalanmu." Itu adalah kata terakhir dari kaisar yang secara tidak langsung adalah peringatan untuk pangeran pertama. Lalu setelah itu kaisar pun melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk pergi dari tempat itu. Setelah itu mereka semua pergi, dan di sisi lain pangeran pertama yang telah meninggalkan kediaman kaisar kini wajahnya tampak sangat suram. Dia begitu marah dan kemudian menghilang di kejauhan. Singkat cerita, malam pun tiba dan para penjaga kota kini berrotasi untuk terus menjaga keamanan seluruh ibu kota kekaisaran. Semuanya kini tampak tenang dan tidak ada gangguan sedikit pun. Di sisi lain, Zhuge Changfeng dan para pejabat kini berkumpul di satu ruangan untuk menunggu kabar dari para mata-mata. Sampai akhirnya muncul bayangan hitam yang segera bergegas ke arah Zhuge Changfeng dan kemudian dia memberikan laporan. Mendengar apa yang dikatakan oleh mata-mata ini, Zhuge Changfeng berkedip dan senyuman terlihat di wajahnya. "Perdana Menteri, apa yang terjadi?" kata salah seorang yang ada di sana. Zhuge Changfeng tersenyum dan dia berkata, "Tentu saja pangeran kedua saat ini sudah dikalahkan. Dia tidak bisa dibandingkan dengan kaisar. Jadi kekalahannya itu sudah bisa ditebak sejak awal. Tapi berkat pangeran kedua akhirnya orang tua ini berhasil menemukan kartu truf dari kaisar dan alasan kenapa dia berani mengosongkan ibu kota. Ternyata saat ini dia masih memiliki para pasukan bayangan yang bersembunyi di sisinya selama ini. Jika memang begitu, maka kita bisa bergerak," tanya salah seorang yang ada di sana. "Tentu saja, ini memang sudah waktunya untuk bergerak," kata Zhuge Changfeng sambil tertawa. Tampaknya orang tua itu benar-benar putus asa saat ini. Dia telah mengerahkan semua kekuatan tempurnya untuk menghadapi keluarga Luo dan gerbang kekaisaran. Dan sekarang dia juga telah kehilangan kartu truf terakhirnya karena putranya yang bodoh. Ini adalah kesempatan kita untuk bergerak dan kita tidak boleh menyia-nyiakannya, kata Zhuge Changfeng sambil tertawa. Sekarang siapkan semua orang untuk bergerak, dan dalam 1 minggu ke depan kekaisaran akan jatuh ke tangan kita, perintah Zhuge Changfeng. Para pejabat yang ada di sana segera melaksanakan perintah dari Zhuge Changfeng, dan hari pun berganti. Berita tentang pemberontakan pangeran kedua dengan cepat menyebar, dan setelah 3 hari berita ini sampai ke telinga Dugu Zantian. Setelah mendengar berita ini, Zantian menjadi murka dan berniat untuk kembali menuju ibu kota kekaisaran. Namun sebelum ia memberikan perintah pada pasukannya, tiba-tiba seorang utusan dari kaisar datang untuk menemui Zantian. "Menteri Dugu, silakan terima dekret kaisar," kata utusan itu. Dan Zantian pun segera berlutut. Isi dari dekret itu kurang lebih adalah Zantian harus tetap maju dan melakukan perlawanan pada para pemberontak. Dia tidak diizinkan untuk melangkah kembali, bahkan jika itu hanya 1 langkah saja. Lalu ketika mendengar dekret ini, wajah Zantian menjadi suram dan tampak khawatir. Tapi bagaimanapun ini adalah dekret dari kaisar dan dia tidak bisa menentangnya. Pada akhirnya Zantian hanya bisa mengepalkan tangannya dan mengucapkan terima kasih pada utusan itu karena telah membawakan pesan untuknya. Utusan itu kemudian kembali berkata, "Menteri Dugu tidak perlu khawatir. Semua pemberontak itu sekarang sudah berhasil diatasi dan tidak perlu menjadi panik."
Wajah Zantian tampak masam lalu dia berkata, "Tapi saat ini semua kartu truf dari Kaisar telah terbongkar. Jadi bagaimana mungkin aku tidak merasa khawatir?" Utusan itu tahu apa yang dirasakan oleh Zantian, lalu dia pun tersenyum dan berkata, "Menteri Dugu memang setia pada Kaisar. Saya sangat mengaguminya. Meski kami sebagai para penjaga Kaisar saat ini merasa sangat khawatir dan tidak terlalu optimis, tapi ini adalah perintah dari Kaisar, jadi kita tidak bisa menentangnya. Jika kita tidak melaksanakan hal ini, maka itu sama saja bahwa kita sudah memberontak." Zantian memikirkan ini untuk beberapa saat dan kemudian berkata, "Anda benar. Sekarang aku hanya bisa berdoa untuk keselamatan Kaisar dan keberlangsungan kekaisaran di masa depan. Aku juga tidak tahu apa yang saat ini Kaisar pikirkan," kata Zantian sambil menghela nafas panjang. Setelah melihat hal ini, utusan itu pun kemudian tampak sedih, tapi dia sudah menjalankan tugasnya. Sekarang dia harus segera kembali ke istana. Zantian kini tampak memikirkan isi dari dekret itu dengan baik-baik. Dia perlahan bisa memahami maksud dari Kaisar. Ini adalah keputusan yang sangat penting. Jika tidak, Kaisar tidak akan mungkin mengirimkan seorang ahli di ranah visi dewa hanya untuk mengirimkan sebuah pesan. Kaisar ingin pesan ini cepat sampai supaya Zantian tidak kembali sebelum pesan ini tiba. Karena jika sampai itu terjadi, maka Zantian hanya akan mengulur waktu dan itu akan menjadi kerugian bagi Kaisar sendiri. Sekarang Zantian tidak punya pilihan lain. Dia harus segera bergerak dan memenuhi semua ekspektasi dari Kaisar. Jadi dia pun kemudian kembali memimpin komando untuk bergerak maju menuju medan pertempuran. Dan kali ini mereka bergerak dengan kecepatan penuh. Dia harus segera menyelesaikan masalah ini sehingga dia punya cukup waktu untuk kembali dan membantu Kaisar di kekaisaran. Itulah yang saat ini Zantian pikirkan. Di saat yang sama, kini keluarga Luo dan gerbang kekaisaran keduanya mendapatkan berita tentang pergerakan dari pasukan Zantian yang menjadi semakin cepat. Kini mereka semua tidak bisa menunda lagi pertikaian mereka. Mereka harus segera bertempur sebelum Zantian datang. Kalau tidak, Kaisar akan mendapatkan banyak keuntungan dan menjadi nelayan setelah semuanya selesai. Ketika Zuo Fan dan juga Huang Pu Tianyuan mengumumkan bahwa perang akan segera dimulai, semua orang menjadi semakin bersemangat, terutama para patriark yang kini markas mereka telah dihancurkan. Kemarahan dan dendam mereka membara di mata mereka, seolah-olah mereka itu sudah tidak sabar untuk menghancurkan pasukan musuh. Kini baik Zuo Fan maupun Leng Wuchang serta Huang Pu Tianyuan, mereka semua tertawa tapi diakhiri dengan senyuman iblis yang mencekam. Kini mereka saling berhadapan dan hanya dipisahkan oleh sebuah lembah. Setelah itu mereka mulai berdialog. "Aku sudah menunggu momen ini sejak lama dan akhirnya aku bisa membunuhmu, Zuo Fan. Aku pastikan bahwa kau akan menikmati momen-momen kematianmu sebagai bayaran karena kau telah berani membunuh putra-putraku," kata Huang Pu Tianyuan sambil berteriak. Zuo Fan kemudian dengan santai menanggapinya, "Huang Pu Tianyuan, itu semua tergantung pada kemampuanmu." Leng Wuchang kemudian kini tampak tertawa dan ikut mencibir, "Steward Zuo, kita sudah berseteru sejak lama dan telah lama menunggu momen ini. Sekarang waktunya telah tiba. Kekaisaran pun menjadi kacau akibat pemberontakan dari pangeran kedua, dan ini pasti akan menghambat pergerakan dari Menteri Dugu. Selain itu, sebentar lagi Perdana Menteri Zuge juga pasti akan segera bertindak, dan hal itu pasti akan membuat Menteri Dugu terhambat lagi dan berpikir dua kali untuk kembali menuju kekaisaran.
Sekarang pertarungan antara kedua keluarga akan berjalan tanpa gangguan sedikit pun. Tapi mari buat kesepakatan sebelum memulai pertarungan ini. Bagi pemenang, mereka akan mendapatkan komando dari seluruh pasukan dan menjadi pemimpin baru di kekaisaran. Sedangkan yang kalah harus menjadi batu loncatan dan mengikuti semua perintah dari pemenang. Dan setelah perang ini selesai, maka semuanya harus mengikuti aturan itu dan tidak boleh ada yang mengeluh. Mendengar ini Suofan pun tertawa. Menarik. Maka mari kita lakukan dan hilangkan semua penyesalan. Tuan Leng, kamu memang benar-benar orang yang bijak. Aku setuju bahwa siapapun yang menang akan menjadi pemimpin. Lalu, bagaimana denganmu, Patriark Huangpu? Mata Huangpu Tianyuan sedikit menyipit dan dia pun tertawa. Tentu saja aku setuju. Aku memang memiliki dendam padamu, tapi aku juga membutuhkan kalian untuk menjadi penguasa. Maka aku pun tidak akan mengeluhkan masalah ini, dan mari kita lakukan pertaruhan ini. Baiklah, kalau begitu kita sepakat. Mari mulai perang ini, kata Suofan sambil tersenyum dingin. Maju untuk berperang, teriak Huangpu Tianyuan. Segera para pasukan yang berbasis di ranah penempaan tulang maju tanpa takut. Mereka semua mengeluarkan senjata roh mereka dan akhirnya perang pun pecah. Kini seluruh lembah berubah menjadi tempat pembantaian. Darah mengalir sudah seperti sungai dan banyak orang yang sudah terkapar tidak bernafas. Tapi keunikan dari perang ini adalah mereka akan mengincar orang-orang yang setara dengan mereka dan tidak mencari lawan yang lebih lemah. Sehingga pertarungan ini akan berjalan dengan adil dan lebih lama. Sedangkan para ahli di ranah surga yang mendalam bergerak setelahnya untuk mencari musuh yang sepadan. Kalau tidak, para ahli di ranah penempaan tulang itu tidak akan berguna dan bisa dilenyapkan hanya dalam hitungan detik oleh para ahli di ranah surga yang mendalam atau bahkan mungkin ahli yang berada di ranah visi dewa. Setelah itu tiba-tiba sebuah suara teriakan kembali terdengar. Huangpu Fenglei, keluarlah. Itu adalah Tetua Li yang kini berdiri dengan gagah dan melangkah maju. Tetua Li tersenyum dan dia kembali berkata, terakhir kali saat kita bertarung di ibu kota kekaisaran, kita belum menyelesaikannya. Maka mari kita lakukan ronde kedua itu sekarang juga. Huangpu Fenglei kini berjalan maju dan wajahnya penuh dengan hinaan. Dia kemudian mencibir dan berkata, Li Jingtian, kamu terlalu membanggakan dirimu sendiri. Kau tidak tahu siapa yang seharusnya tidak kau sentuh. Tapi baiklah, karena kau begitu berani maka jangan salahkan aku. Tetua Li kini tampak tersenyum dingin dan mengejek. Sekarang aku tidak lagi sama seperti masa lalu, dan aku akan bertanya apakah kau benar-benar berani melawanku? Kau pikir aku ini siapa? Kau hanyalah anak kecil di mataku. Majulah, kata Huangpu Fenglei yang kemudian melompat ke udara. Tetua Li yang melihat hal ini tertawa dan semangat pertarungan di matanya pun membara, lalu dia pun melompat ke depan. Dalam sekejap, kedua sosok ini saling berbenturan dan mengakibatkan gelombang kejut yang besar. Awan di langit dalam radius 1 mil pun sampai terhempas serta menghilang. Gelombang kejut itu menyebar dan membuat para ahli di ranah surga yang mendalam serta di bawahnya sampai menutup telinga karena merasakan sakit. Hanya Huangpu Tianyuan dan Suofan yang kini tampak dengan tenang melihat pertarungan antara kedua orang ini. Kini tubuh Huangpu Fenglei telah diselimuti oleh aura emas dan tangannya sudah menjadi cakar naga yang berkilauan. Dia sudah seperti dewa perang yang agung dan gagah saat ini. Sedangkan di sisi lain, Tetua Li tampak diselimuti oleh aura hitam. Banyak aura-aura setan yang mengelilingi tubuhnya. Dia sudah seperti jenderal perang dari neraka. Kedua orang ini memang adalah master di puncak ranah visi dewa, dan keduanya telah mendalami kultivasi mereka masing-masing.
Hasilnya saat mereka bertemu seperti ini, mereka memiliki kekuatan yang setara. Kedua kultivasi dari mereka berdua itu benar-benar saling bertentangan. Yang satu bernuansa hitam dan jahat, dan yang lain adalah cahaya dan keagungan. Wang Pu Tianyuan yang melihat semua ini menyadari sesuatu. Sekarang aku bisa mengerti kenapa Li Jingtian pada akhirnya memilih untuk mengkhianati gerbang kekaisaran kita. Karena dengan keterampilan kultivasi yang ia gunakan saat ini, bahkan dia bisa setara dengan kultivasi yang sudah dikembangkan selama ribuan tahun milik gerbang kekaisaran. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Luo akan memiliki harta karun seperti ini. Sebuah pilihan yang tepat bahwa Li Jingtian memilih bergabung dengan mereka. Karena jika dia tetap berada di gerbang kekaisaran, dia mungkin hanya akan berada di awal ranah visi dewa saat ini. Lagi pula untuk bisa mencapai titik yang dimiliki oleh tetua Huang Pu Fenglei saat ini, dia harus mengorbankan 100 tahun lebih untuk berkultivasi. Tapi dalam beberapa tahun, Li Jingtian bahkan sudah bisa menyamainya. Ini sungguh luar biasa. Leng Wuchang yang mendengar ini kemudian tertawa dan dia berkata, "Sekarang Patriark menyadari bahwa keluarga Luo tidaklah sederhana. Sama seperti yang sudah orang tua ini duga sebelumnya. Dari cara dia mematuhi semua perintah Zuo Fan, saya sudah curiga pasti Li Jingtian telah menerima manfaat yang banyak darinya. Dan sekarang terbukti bahwa dia mematuhi keluarga Luo itu benar-benar tidak membuatnya rugi sedikit pun." Wang Pu Tianyuan pun mengangguk lalu melihat ke arah Zuo Fan dari kejauhan. Dia pun menghela nafas panjang setelah menyadari semua ini. Zuo Fan benar-benar adalah orang yang aneh di antara orang-orang paling aneh di dunia ini. Dia adalah anomali yang mungkin hanya datang dalam 1 juta tahun sekali. Bahkan dia berhasil membawa keluarga kelas 3 menjadi keluarga paling berpengaruh di kekaisaran. Kemampuannya itu sungguh tidak bisa diremehkan. Wang Pu Tianyuan tampak menyesali ini. Andai saja dia mengetahui ini sejak awal, pasti 7 tahun lalu dia tidak akan membuang kesempatan untuk menghancurkan keluarga Luo. Begitu Wang Pu Qingyun mati, seharusnya dia menggunakan itu sebagai alasan dan menghancurkan keluarga Luo. Jika tidak ada keluarga Luo, maka semua rencananya tidak akan kacau seperti sekarang. Dan langkahnya untuk menjadi pemilik dari seluruh kekaisaran seharusnya bisa berjalan dengan mulus. Itulah yang Wang Pu Tianyuan pikirkan. Sayangnya yang dia tidak tahu, jika Zuo Fan dan keluarga Luo itu hancur saat itu, maka dia pasti sudah mati saat ini karena pemberontakan dari Huang Pu Qingtian. Lagi pula pada akhirnya dia akan tersingkir dari kursi patriark, sama seperti ramalan yang dulu pernah imam besar katakan. Di sisi lain, kini Zuo Fan memandang Wang Pu Tianyuan seolah dia bisa menebak semua isi pikiran dari Wang Pu Tianyuan. Karena itu dia pun tersenyum tanpa sadar dan kemudian dia sedikit memprovokasi Wang Pu Tianyuan. Wang Pu Tianyuan yang melihat hal ini hanya bisa tersenyum dingin. Dan dia kemudian kembali melihat pertarungan dari kedua tetua hebat yang ada di sana. Dalam hati Wang Pu Tianyuan, dia mengutuk Zuo Fan. "Zuo Fan, kau terlalu percaya diri. Kau bahkan belum melihat wujud sesungguhnya dari pemurnian tubuh gerbang kekaisaranku. Sebentar lagi kau pasti akan menyesalinya," kata Wang Pu Tianyuan dalam hati. Di sisi lain, adu pukulan antara Huang Pu Fenglei dan juga Li Jingtian terus berlangsung. Kekuatan mereka benar-benar setara dan pertarungan ini menjadi semakin memanas. Perlahan tetua Li mulai terengah-engah dan mundur beberapa langkah. Dan hal serupa juga terjadi di sisi Huang Pu Fenglei. Dia kini tampak mengambil nafas panjang dan menjaga pernafasannya. Kini di kedua sisi, mereka sama-sama terlihat memiliki memar di beberapa bagian tubuh mereka.
dan tampak sekali semangat pertarungan mereka masih belum memudar. Di sisi Wang Pu Fenglei, dia agak sulit menerima semua ini, lantaran baru 10 tahun Li Jingtian itu pergi meninggalkan gerbang kekaisaran. Tapi sekarang Li Jingtian itu sudah bisa mengimbangi kekuatannya. Bukankah ini tidak adil? Bagaimana jika mereka berkultivasi di waktu yang bersamaan? Maka Wang Pu Fenglei tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyentuh kaki Li Jingtian. Itulah yang Wang Pu Fenglei pikirkan saat ini. Dan perasaan ini membuat Wang Pu Fenglei bergidik tanpa sadar. Kemarahan di matanya pun menjadi semakin tebal setelahnya. Di sisi lain, Tetua Li justru kini tampak semakin bersemangat. Pertarungan ini adalah pertarungan yang benar-benar ia idam-idamkan, lantaran dia tidak pernah menemukan lawan yang sepadan seperti ini. Karena itu senyuman mulai muncul dari wajah Tetua Li. Dia kemudian berkata dengan penuh rasa gembira, "Wang Pu Fenglei, apakah kekuatanmu menurun dalam 2 tahun terakhir? Kupikir pukulanmu tidak sekuat saat terakhir kali kita bertemu. Apa tulangmu mulai keropos?" kata Tetua Li sambil mengejek. "Kentut bau, aku sudah memberimu keringanan dan tidak menghabisimu secara singkat. Seharusnya kau sudah bersyukur. Tapi sekarang kau justru mengejekku seperti ini. Sepertinya aku harus memberimu beberapa pelajaran," teriak Wang Pu Fenglei. Kini amarahnya mulai terpancing dan dia jelas akan mengerahkan semua kekuatannya. Ini adalah pertaruhan nama baiknya sebagai Tetua Agung Gerbang Kekaisaran dan dia tidak boleh terlihat lemah di sini. Di sisi lain, Tetua Li pun semakin bersemangat saat mengetahui bahwa provokasinya itu benar-benar bekerja. Ini akan menjadi semakin seru, pikir Tetua Li. Setelah itu Tetua Li kembali menyeringai dan berkata, "Wang Pu Fenglei, maju dan lawan aku dengan semua kekuatanmu." Setelah mengatakan ini, ledakan energi hitam terjadi di sekujur tubuh Tetua Li. Dia kemudian menghentakkan kakinya dan bergegas maju untuk melawan Wang Pu Fenglei, dan aura naga hantu berwarna hitam mulai menyelimuti tubuh Tetua Li. "Apa kamu pikir hanya dengan naga bayanganmu itu kamu sudah bisa berurusan denganku? Sungguh naif anak muda," kata Wang Pu Fenglei yang kemudian cahaya keemasan seolah-olah meledak dari dalam tubuhnya. Tetua Li tidak memiliki keraguan sedikit pun. Dia terus bergerak ke depan dan dia membentuk sebuah segel. Teknik ketiga, auman naga hantu. Auman naga segera menggema di seluruh tempat itu dan sebuah naga hitam mulai menunjukkan eksistensinya. Naga itu bergegas dengan cepat ke arah Wang Pu Fenglei. Li Jingtian sudah lama berada di gerbang kekaisaran, jadi dia pun tahu seluk-beluk dari seni kultivasi milik gerbang kekaisaran. Dan seni yang mereka miliki itu cenderung menggunakan kekuatan fisik. Jadi kelemahan mereka bukan berada di tubuh fisik, tapi pada kekuatan jiwa mereka. Karena itu Tetua Li memilih untuk menggunakan jurus ini. Dan benar saja, Wang Pu Fenglei begitu terkejut dan wajahnya memucat dan ketakutan. Wang Pu Fenglei tahu jika jiwanya sampai terluka, maka itu akan mengakibatkan kerusakan yang parah pada kultivasinya, dan pada akhirnya dia akan dikalahkan. Ini adalah situasi yang sulit, apalagi Li Jingtian adalah mantan bawahannya. Bagaimana bisa dia menyerah dan dikalahkan begitu saja? Ini jelas akan mencoreng wajah dari gerbang kekaisaran. Lantas Wang Pu Fenglei pun menggigit lidahnya dan segera membentuk sebuah segel di tangannya. Lalu dia menyemburkan seteguk darah dan berteriak, "Tingkat 10 teknik pemurnian tubuh kaisar. Kaisar menguasai langit." Gelombang fluktuasi segera menyebar dan cahaya emas seolah-olah meledak dari tubuh Wang Pu Fenglei. Perlahan naga emas mulai melingkari tubuh Wang Pu Fenglei seperti sebuah bola perisai. "Apa? Tingkat 10? Mata Zuofan memadat. Dia kemudian berseru, "Keterampilan ini seharusnya termasuk seni bela diri tingkat dasar.
Tapi apakah seni pemurnian tubuh kaisar itu benar-benar memiliki tingkat ke-10? Zhou Fan bertanya-tanya. Ketika Wang Pu Tianyuan melihat ini, dia pun tampak begitu terkejut dan dia tidak menyangka kalau Wang Pu Fenglei itu bisa mencapai titik seperti ini. Seni tubuh kaisar pada dasarnya memang hanya memiliki 9 tingkatan, dan tingkat ke-10 itu sudah seperti sebuah legenda. Dalam 1000 tahun terakhir tidak ada orang di gerbang kekaisaran yang bisa berlatih ke tingkat ini. Tapi hari ini Wang Pu Fenglei benar-benar melakukannya. Leng Wuchang kini tampak berseru. Tetua Agung memang benar-benar orang yang luar biasa. Bahkan dia mampu melakukan ini semua. Jika dia sebelumnya menyerap jiwa naga, maka dia pasti tidak akan terkalahkan di dunia ini. Mendengar ini, Wang Pu Tianyuan melirik Leng Wuchang. Tapi pada akhirnya dia pun mengangguk. Dia menyetujui apa yang dikatakan oleh Leng Wuchang. Di sisi lain, Wang Pu Fenglei yang saat ini berada dalam cahaya keemasan itu tampak tertawa. Li Jingtian, lihat ini. Inilah seni terkuat milik gerbang kekaisaran. Sekarang meski kau menyerang menggunakan kekuatan jiwamu pun itu tidak akan berefek padaku. Kau terlalu percaya diri, kata Tetua Li sambil menyeringai. Setelah itu aura hitam di tubuhnya tiba-tiba menghilang dan dia mengulurkan 2 jari di tangannya. Aura yang mengerikan segera berkumpul di ujung jari itu. Wang Pu Fenglei, jika aku tidak bisa mengalahkanmu hari ini, maka semua yang kulakukan tidak akan ada artinya. Maka akan kupertaruhkan semuanya di sini. Ketika Zhou Fan melihat ini, matanya pun membelalak dan dia berteriak, Tetua Li, apa yang mau kau lakukan? Segera gelombang fluktuasi yang mengerikan berkumpul di ujung jari Tetua Li. Semakin lama itu semakin membesar. Dia sama sekali tidak memiliki keraguan sedikitpun. Justru wajahnya kini tampak begitu gembira dan terus memusatkan energi di ujung jarinya. Bukankah itu seni bela diri tingkat Xuan, Desire Finger? Kata Qiu Yanhai dengan penuh keterkejutan. Dia kemudian kembali berkata, bukankah itu adalah seni bela diri yang Steward Zhuo ajarkan pada kami beberapa waktu yang lalu? Tapi kami tidak memiliki cukup waktu untuk menyempurnakannya. Di sisi lain, Tetua Li tampaknya bisa menyempurnakan itu dalam waktu singkat. Dia benar-benar orang yang luar biasa. Pantas saja dia menjadi penggila pertarungan. Sui Qin pun mengangguk. Dia paham benar apa yang dikatakan oleh Qiu Yanhai. Hanya saja Zhou Fan yang tidak baik-baik saja ketika melihat hal ini. Wajahnya pun sampai menegang. Wang Pu Fenglei, sekarang coba terima seranganku jika kau sangat membanggakan teknik kultivasimu itu, teriak Tetua Li. Kini semua energi yang ia miliki telah terpusat di ujung jari, dan tentu ini akan sangat mengerikan jika sampai dilepaskan. Tapi Tetua Li tidak berhenti di sana. Dia segera membentuk sebuah segel yang baru dengan tangan satunya. Segera naga hantu mulai bermunculan dan tampak menjadi satu. Ini adalah penggabungan dari teknik Desire Finger dan juga teknik ketiga naga hantu. Di sisi lain, mata Wang Pu Fenglei mulai menyusut dan wajahnya tampak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ternyata Tetua Li masih menyembunyikan kartu truf seperti ini. Meski dia saat ini berada di puncak ranah visi dewa dan telah menggunakan tingkat ke-10 yang melegenda, dia ragu kalau dia bisa menahan semua serangan ini. Perlahan, keringat dingin mulai mengalir di dahi Wang Pu Fenglei dan wajahnya pun tampak memucat. Qiu Yanhai dan Sui Qin yang melihat hal ini semakin terkejut dan dia tidak percaya akan apa yang mereka lihat. Kemudian mereka berkata, Steward Zhuo, bukankah itu? Benar, itu adalah seni bela diri gabungan, kata Zhou Fan dengan jejak kesedihan di matanya. Ketika dua orang itu mendengar ini, mereka saling memandang dan benar-benar tidak percaya dengan apa yang mereka dengar.
Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Jika itu adalah seni bela diri gabungan, bagaimana bisa itu dilakukan hanya oleh satu orang? Bukankah itu seharusnya dilakukan oleh dua orang yang memiliki frekuensi yang sama? Sofwan menggeleng. Dia kemudian berkata dengan lemah, "Itu semua karena dia adalah Tetuwali. Jika itu adalah orang lain, maka mereka tidak akan bisa melakukan ini." Kemudian Sofwan mengambil nafas lagi dan mulai menjelaskan. Sebenarnya tahap ketiga dari kultivasi naga hantu itu memang memiliki kecocokan dengan seni bela diri yang baru kuajarkan pada kalian, di mana keduanya berada di ranah yang mendalam dan berbasis pada kekuatan jiwa. Karena itu memang ada kemungkinan untuk menggabungkan kedua teknik ini. Namun untuk melakukannya, pada umumnya harus dilakukan oleh dua orang yang benar-benar memiliki kecocokan yang begitu dalam. Bahkan untuk kalian pun ini akan sulit untuk dilakukan. Tapi Tetuwali melakukannya dengan kemampuannya sendiri. Itu artinya dia tidak membutuhkan kecocokan dengan orang lain, karena dia dapat melakukannya dengan dirinya sendiri. Pada dasarnya ini memang bisa dilakukan. Tapi Sofwan kini menatap Tetuwali dalam-dalam dan berkata dengan kesedihan di wajahnya, "Kalian seharusnya juga sudah mengetahui bahwa menggunakan dua jenis seni bela diri dalam waktu yang berdekatan itu seharusnya tidak boleh, karena itu akan sangat membebani nadi yang menjaga kekuatan tubuh. Ketika seseorang merubah seni bela dirinya dalam waktu singkat, maka keharmonisan itu akan pecah dan akhirnya itu akan menjadi luka yang tidak bisa diobati. Pembuluh darah akan pecah dan akhirnya dia akan berakhir lumpuh. Meski sekarang Tetuwali berhasil menggabungkan kedua teknik ini, tapi pada akhirnya dia tidak akan lagi bisa berkultivasi. Ini sungguh adalah tindakan yang ceroboh." "Apa? Jadi Tetuwali?" Wajah Qiu Yanhai dan Sue Qin kini berubah drastis. Mereka segera melihat ke arah Tetuwali dan benar saja, kini wajah Tetuwali mulai memucat dan menjadi semakin buruk dari waktu ke waktu. "Tetuwali, apa yang mau kau lakukan? Meski Huang Pu Fenglei itu kuat, tapi bukan berarti dia tidak terkalahkan. Kamu juga tidak memiliki dendam padanya. Jadi kenapa kamu harus bertindak sampai sejauh ini?" teriak Qiu Yanhai dengan wajah bingung. Namun dari belakang Xie Tiansang memegang pedangnya dan berteriak, "Sofwan dan kalian para tetua tidak akan bisa memahaminya. Bagi kami yang mencintai kekuatan, kami akan melakukan apapun untuk menantang orang yang lebih kuat. Bahkan jika itu berarti harus mempertaruhkan masa depan dan nyawa kami. Lebih baik kami mati daripada memiliki penyesalan seumur hidup. Ini adalah pertempuran terakhir kita melawan gerbang kekaisaran. Karena itu, Tetuwali tidak ragu untuk menggunakan semuanya. Dia ingin menang melawan Huang Pu Fenglei, meski sebenarnya dia pun tahu kalau kamu bisa mengalahkan Huang Pu Fenglei dengan mudah. Tapi dia tidak bisa menerima hal itu. Dia ingin mengambil kemenangan ini dengan tangannya sendiri. Dan inilah wujud obsesi kami, para Wuji. Dan ini adalah kebanggaan kami." Kini semua orang bisa mendengar teriakan dari Xie Tiansang dan sedikit bisa memahami tindakan yang dilakukan oleh Tetuwali. Kini semua orang tampak memperhatikan Tetuwali yang kini tampak terengah-engah. Meski wajahnya terlihat pucat dan dia tampak begitu kelelahan, tapi dia tidak mau menyerah. Mulutnya masih bisa menunjukkan senyuman yang sulit untuk didefinisikan. Dia kini justru tampak sangat bahagia. Melihat hal ini, Sofwan pun perlahan tersenyum dan kemudian berseru, "Jalan hidup dari para Wuji memang sulit untuk dipahami. Karena bagiku, kemenangan adalah segalanya. Dan tidaklah bijaksana jika harus membayar kemenangan itu dengan nyawa sendiri. Tapi jika Tetuwali sudah bertekad seperti ini, maka kita tidak akan bisa tinggal diam." Semua orang mengangguk dan mereka pun menjadi semakin bersemangat. Dan pada akhirnya
Tetua Li pun melepaskan serangannya. Naga hitam bergegas mengincar Huang Pu Fenglei, sampai pada akhirnya benturan pun terjadi antara serangan Tetua Li dan perisai naga milik Huang Pu Fenglei. Naga hitam itu terus menerjang dan menggigit perisai hitam itu sampai akhirnya retakan mulai terbentuk. Hingga tidak lama kemudian, akhirnya perisai itu benar-benar hancur berkeping-keping, dan naga itu bergegas menuju Huang Pu Fenglei seolah ingin menelannya. Dengan kecepatan penuh, naga itu menembus tubuh Huang Pu Fenglei, dan rasa sakit yang begitu mengerikan menerjang Huang Pu Fenglei, seolah-olah jantungnya itu mau pecah. Pikirannya kini sudah seperti disambar petir secara terus-menerus, dan rasa sakit itu sudah seperti kepalanya terbelah. Seteguk darah kembali Huang Pu Fenglei muntahkan. Dia kini tampak pucat dan jatuh ke tanah. Ini adalah kerusakan jiwa. Secara fisik Huang Pu Fenglei masih tampak sehat, tapi jiwanya benar-benar terluka parah. Hanya saja berkat kultivasi dari Huang Pu Fenglei selama 100 tahun terakhir serta perlindungannya, itu membuat Huang Pu Fenglei bisa bertahan. Dia kini dengan sempoyongan mencoba untuk berdiri dan berniat untuk mundur. Dia tahu kalau dia tetap berada di sana maka dia pasti akan mati. Segera Huang Pu Fenglei berteriak, "Li Jingdian, kuakui kekalahanku hari ini. Tapi ini masih belum selesai. Mari kita bertanding di lain waktu." Setelah itu Huang Pu Fenglei berbalik dan berniat untuk pergi. Tapi Tetua Li tidak bisa membiarkan itu begitu saja. Dia tahu benar kondisinya saat ini dan konsekuensi dari semua tindakan yang ia ambil. Penggabungan dua teknik yang sudah ia lakukan itu adalah hal yang tabu, dan dia tidak akan bisa lagi kembali bertarung di masa depan. Maka dia harus menyelesaikan semuanya hari ini. Tetua Li segera mengubah teknik dan membentuk segel yang baru. Segera energi hitam mengelilingi tangannya dan kemudian berubah menjadi cakar naga hitam. Tapi sayangnya, seluruh tubuh Tetua Li kini mengalami kerusakan yang parah, sehingga itu juga memberikan rasa sakit yang luar biasa pada dirinya sendiri. Sayangnya ini bukan waktu yang tepat untuk menyerah. Tetua Li segera bergegas ke arah Huang Pu Fenglei sambil tertawa. "Tetua Agung Huang Pu Fenglei, hari ini adalah pertarungan hidup dan mati di antara kita. Aku tidak akan membiarkanmu mundur begitu saja. Teknik pertama, cakar naga hantu." Ketika Huang Pu Fenglei melihat ke belakang, dia menjadi ketakutan dan panik. Dia tahu jika dia tidak menghindar, maka ini akan menjadi kematian baginya. Meskipun dia juga sadar bahwa ada sesuatu yang aneh pada tubuh Li Jingdian, tapi dia tidak punya lagi banyak kekuatan untuk melawannya. Dia harus kembali dan memulihkan jiwanya sebelum dia kembali bertarung. Jadi sekarang dia hanya bisa lari secepat yang dia bisa. Melihat Huang Pu Fenglei yang begitu tertekan, Huang Pu Tianyuan tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja. Segera aura Huang Pu Tianyuan membesar dan berniat untuk turun menyelamatkan Huang Pu Fenglei. Sayangnya cincin emas di pupil mata kanan Zhou Fan bersinar dan dalam sekejap Zhou Fan sudah berada di hadapan Huang Pu Tianyuan. "Zhou Fan," kata Huang Pu Tianyuan dengan ekspresi terkejut. Zhou Fan pun kini tertawa lalu berkata, "Tetua Li adalah milikku dan apapun yang ia pilih akan selalu kudukung. Sekarang dia ingin menyelesaikan pertarungan ini secara laki. Jadi tidak akan kubiarkan kau ikut campur di dalamnya." "Hah? Apa kau pikir kau mampu menghentikanku?" kata Huang Pu Tianyuan. Dia mulai tersenyum dan perlahan lengannya berubah menjadi cakar naga, yang mana lengannya itu kini ditutupi oleh sisik naga yang keras. Dengan sigap Huang Pu Tianyuan hendak meraih Zhou Fan. Tapi Zhou Fan tahu perubahan ini, karena itu sama dengan perubahan cakar naga miliknya. Jadi dia tidak mungkin mengabaikan ini begitu saja. Segera lengan kirinya juga berubah menjadi cakar naga bumi dan menyerang Huang Pu Tianyuan.
Kedua cakar naga ini segera berbenturan dan dentuman yang luar biasa pun terjadi di sana. Setelah pukulan ini selesai, mereka berdua mendapatkan rebound dan keduanya dipaksa untuk mundur beberapa langkah. Zovan kini perlahan mulai menyeringai dan dia berkata, "Tampaknya kamu telah berhasil menyempurnakan tubuh berlian 9 naga milikmu." Wang Putian Yuan pun tertawa dan dia berkata, "Ya, harus kuucapkan banyak terima kasih untukmu karena telah memberikan akar bodi itu padaku. Sekarang sebagai tanda terima kasihku, kau akan mati di tanganku." "Oh, benarkah? Apa kau yakin bisa melakukannya?" kata Zovan sambil mencibir, seolah-olah itu dia sedang meremehkan lawannya. "Patriark, tolong selamatkan saya!" teriak Wang Pufenglei. Dia kini tampak ketakutan, terlebih saat melihat senyuman dari tetua Li yang haus akan darah. Tapi meski melihat ini, Wang Putian Yuan tidak ingin menolongnya, karena itu percuma. Lagi pula ada Zovan yang saat ini menghadangnya. Sekalipun Wang Putian Yuan bisa lepas dari tangan Zovan, itu masih tetap akan membutuhkan waktu untuk melakukannya. Jadi pada akhirnya itu semua akan percuma. Lagi pula, jika harus memilih, Wang Putian Yuan akan lebih memilih melepaskan Wang Pufenglei dan menghabisi Zovan. Jika dia bisa mengambil kepala Zovan, maka kematian dari Wang Pufenglei itu tidak akan sia-sia. Kini mata Wang Putian Yuan hanya tertuju pada Zovan dan tidak lagi menghiraukan Wang Pufenglei. Di sisi lain, Leng Wuchang sudah memperkirakan hal ini akan terjadi, sehingga dia segera mengambil komando dan meminta tetua lainnya untuk menolong Wang Pufenglei. Dan segera lusinan ahli di ranah surga yang mendalam bergegas dan membantu Wang Pufenglei. Melihat hal ini, Zovan sedikit berbalik, tapi Wang Putian Yuan tidak akan membiarkan dia pergi. Wang Putian Yuan segera menghalau Zovan dan Zovan hanya tersenyum. Dia masih tetap tenang dan tidak tampak khawatir. Lagi pula, dia memiliki banyak tetua di ranah surga yang mendalam dan juga di ranah visi dewa. Mereka segera bergerak dan menghalau para ahli yang hendak membantu Wang Pufenglei. Melihat situasi ini, Leng Wuchang hanya bisa menghela nafas. Dia tahu kondisi ini sudah tidak bisa terselamatkan. Hingga akhirnya dia pun bergumam, entah siapa yang akan kalah atau menang, tapi tetua agung sudah tidak tertolong lagi. Dan begitu dia menyelesaikan kalimatnya, tetua Li kini sudah berada di belakang Wang Pufenglei dan energi hitam mengelilingi tubuhnya. Ekspresi Wang Pufenglei kini menjadi pucat saat dia melihat semua bala bantuan telah ditahan. Dia tidak punya cara lain lagi. Dia harus menyelamatkan dirinya sendiri dengan kekuatannya sendiri. Maka dia berteriak, "Li Jingtian, sesuai dengan permintaanmu, maka mari akhiri ini untuk selamanya." Segera cahaya emas kembali meledak dari tubuh Wang Pufenglei. Dan tetua Li pun kini tampak menyeringai. Inilah yang kuinginkan. Segera kedua orang ini melepaskan serangan terakhir mereka. Cahaya hitam kembali beradu dengan cahaya emas. Semuanya terhenti dan menatap ke satu titik saat ledakan terjadi. Kepulan asap langsung meledak di sana. Dan perlahan setelah semuanya menghilang, tetua Li kini masih tampak berdiri. Dia tampak terluka parah dengan darah yang mengalir dari seluruh tubuhnya. Otot-ototnya kini benar-benar telah pecah dan mungkin dia sudah tidak bisa bergerak lagi. Tapi semua orang bisa melihat ada ekspresi kegembiraan di mata dan wajah tetua Li. Sedangkan di sisi lain, tubuh Wang Pufenglei kini telah terbelah menjadi dua. Dan bagian perut ke atas akhirnya jatuh ke tanah. Tapi saat ini kesadaran masih ada di sana. Wang Pufenglei pun kemudian berkata, "Li Jingtian, kenapa kau begitu membenciku sampai ingin membunuhku seperti ini?" Tetua Li menyeringai meski dia beberapa kali batuk darah. Dia kemudian berkata, "Wang Pufenglei,
Apa kau masih ingat saat aku pertama kali bergabung dengan gerbang kekaisaran 80 tahun lalu? Aku adalah kaki tanganmu. Kau bisa mengalahkanku hanya dalam 2-3 gerakan. Kamu juga mengatakan padaku bahwa aku memenuhi syarat untuk berada di sisimu. Pada saat itu aku begitu mengidolakanmu dan menganggapmu sebagai masterku. Tapi 30 tahun kemudian, aku sudah menyelesaikan tingkat ke-7 dari seni tubuh kaisar. Tapi saat aku memintamu untuk belajar tingkat ke-8, kamu tidak pernah melatihku sama sekali. Kamu mengatakan bahwa aku tidak layak dan aku tidak memiliki kualifikasi untuk mempelajarinya. Akhirnya kita bertengkar dan lagi-lagi kau memukuliku sampai babak belur. Kemudian kamu juga mengatakan bahwa aku sudah mencapai batasku dan semua latihanku sia-sia. Sejak saat itu aku berubah menjadi tamu gerbang kekaisaran. Dan aku kemudian memilih untuk meninggalkan gerbang kekaisaran untuk terus berlatih. Tapi meski begitu, aku tidak bisa menemukan teknik untuk mencapai tingkat ke-8 dari seni tubuh kaisar, karena aku ini hanyalah orang luar. Dan sejak saat itu, aku menjadikanmu lawan, dan aku berjanji bahwa suatu hari aku pasti akan mengalahkanmu dengan tanganku sendiri. Dan hari ini, akhirnya sumpahku terpenuhi, kata Tetua Li yang kemudian tertawa keras. Di sisi lain, Huang Pufenglei kemudian berkata, Li Jingtian, ternyata kau adalah orang yang pendendam. Bahkan masalah kecil seperti ini masih kau ingat sampai hari ini. Tidak, mungkin itu hanyalah masalah sepele bagimu. Tapi bagiku, itu adalah pengalaman hidup yang tidak terlupakan. Dalam keyakinanku, tidak ada seorang pun yang kuizinkan untuk mencoreng keyakinanku. Tidak terkecuali dirimu yang dulu kuanggap sebagai masterku, kata Tetua Li sambil berteriak dengan keras. Mendengar hal ini, Huang Pufenglei akhirnya tersadar dan dia pun kemudian tertawa. Baiklah, ini memang adalah kesalahanku. Ini kesalahanku. Setelah mengatakan itu, Huang Pufenglei perlahan menutup matanya dan akhirnya tubuhnya kehilangan warna dan berubah menjadi pucat. Kini, Huang Pufenglei telah menemui ajalnya. Tetua Li meliriknya dan perlahan tersenyum dengan puas. Akhirnya dia bisa menuntaskan dendam lamanya. Selain itu dia bisa mengalahkan Huang Pufenglei yang dulu adalah orang terkuat di kekaisaran. Ini adalah pencapaian tertinggi baginya. Aku menang, kata Tetua Li sebelum akhirnya dia menutup mata dan perlahan tubuhnya jatuh ke belakang. Di saat itu juga sosok Xie Tiansang segera berada di sana dan menangkap tubuh Tetua Li sebelum jatuh ke tanah. Kini Tiansang menatap Tetua Li dengan kekaguman dan rasa hormat yang begitu mendalam. Di matanya, Tetua Li itu adalah panutan untuk terus bergerak maju, dan dia yakin bahwa suatu hari nanti dia pasti akan bisa mengalahkan rivalnya juga. Kilatan cahaya melintas di mata Tiansang saat melihat Zuo Fan dari kejauhan. Lalu kemudian Tiansang berkata, Zuo Fan, tidak perlu mengkhawatirkan Tetua Li. Dia baik-baik saja. Kini dia hanya pingsan setelah terluka parah. Dan setelah mengatakan itu, Tiansang kemudian membawa Tetua Li kembali ke barisan belakang. Mendengar ini, Zuo Fan pun merasa lega karena Tetua Li masih bisa bertahan. Tapi di sisi lain dia juga merasakan perasaan heran. Kenapa Tiansang selalu menunjukkan permusuhan pada dirinya? Apa Tiansang itu adalah seorang yang idiot yang bahkan tidak bisa membedakan siapa lawan dan siapa kawan? Memikirkan ini, Zuo Fan hanya bisa menghela nafas panjang. Dan setelah itu, Zuo Fan kemudian menoleh lagi ke arah Huang Pu Tianyuan dan berkata, pertempuran antara Tetua Li dan Huang Pufenglei telah berakhir.
Sebagai jenderal yang paling kuat dari kedua belah pihak, itu bisa dianggap sebagai kekalahan di pihakmu. Wang Putian Yuan tertawa. Dia kemudian berkata, selama pemimpin pasukan masih hidup, maka kekalahan belum bisa ditentukan. Ini adalah kekalahan dari tetua agung kami, tapi aku masih hidup untuk memenggal kepalamu, kata Wang Putian Yuan dengan suara dingin. Zhou Fan kemudian menghela nafas panjang dan berkata, padahal aku tidak ingin menambah kesedihan untuk kubumu. Setelah aku mendengar cerita dari Tetua Li, dia adalah orang yang kalian injak-injak puluhan tahun yang lalu, dan kini dia bangkit serta membalaskan dendamnya. Lantas sekarang kamu masih ingin melanjutkan hal ini? Tentu saja. Tapi Steward Zhuo, kamu harus berhati-hati. Lagi pula selama ini kamulah pihak yang selalu sombong di mata kami. Bisa saja hari ini kamu akan kehilangan kepalamu di tanganku, kata Wang Putian Yuan. Zhou Fan pun mengangguk. Benar, setelah pelajaran yang diberikan oleh Tetua Li, mulai sekarang aku tidak akan membunuh secara semena-mena, tapi aku akan pura-pura dipaksa untuk membunuh. Jadi kau tidak akan bisa menuntut balas padaku. Dan satu lagi, apakah aku memaksamu untuk membunuhku juga? Tentu saja, tapi aku tidak yakin sekarang kau bisa membunuhku, kata Wang Putian Yuan sambil memprovokasi Zhou Fan. Zhou Fan menatap Wang Putian Yuan, dan niat membunuhnya perlahan mulai mekar, serta lengan kanannya mulai berubah dan diselimuti oleh aura merah. Dengan menggunakan tahap pertama mata Dewa Kongming, Zhou Fan menghilang dalam sekejap dan muncul di depan Wang Putian Yuan. Lalu Zhou Fan memukulnya dengan keras menggunakan tangan kanannya. Dan begitulah Wang Putian Yuan menjadi bola meriam dan terlempar jauh ke belakang hingga meratakan 3 bukit di sana. Kepulan debu dan asap segera memenuhi lintasan yang dilalui oleh Wang Putian Yuan tadi. Semua orang di sisi gerbang kekaisaran terkejut sampai terlihat panik. Di sisi lain Zhou Fan masih tampak tenang dan dia berkata, kupikir tidak akan ada yang bisa bertahan dari pukulan itu. Namun saat kepulan asap mulai menghilang, Wang Putian Yuan tampak berdiri tanpa terluka sedikit pun. Dia mengejek Zhou Fan. Zhou Fan, hanya inikah pukulanmu? Meski ini terasa cukup kuat, tapi itu tidak sampai melukaiku. Melihat hal ini, dahi Zhou Fan sedikit berkerut. Lalu dia mengingat sesuatu. Jadi inikah kekuatan asli dari tubuh Dragon King Kong milikmu? Kini kau benar-benar layak disebut sebagai patriark dari gerbang kekaisaran. Karena aku tahu kau pantas, maka mari bertarung sekali lagi. Segera raungan naga menggema dari sisi Wang Putian Yuan, dan sisik-sisik emas mulai menyelimuti seluruh tubuh Wang Putian Yuan dan membentuk sebuah armor fraja dengan cakar tajam di keempat anggota tubuhnya. Selain itu, kini dia juga memiliki ekor panjang yang terlihat seperti cambuk baja. Zhou Fan yang melihat ini kemudian dia berkata, jadi inikah seni pemurnian tubuh milikmu? Sungguh menarik. Itu terlihat cukup cantik. Mendengar itu Wang Putian Yuan tertawa. Inilah puncak kekuatan dari seni bela diri kami. Setelah aku menggabungkan jiwa naga dengan tubuhku, aku bisa memiliki kekuatan dari tubuh naga bumi. Sedangkan kau Zhou Fan, kau hanya memiliki sepasang lengan yang kuat. Tapi bagaimana bisa kau akan mengalahkanku yang memiliki seluruh tubuh naga bumi? Hari ini kupastikan bahwa kau akan mati. Rasa haus darah terpancar jelas dari mata Wang Putian Yuan. Mendengar ini, semua orang di sisi gerbang kekaisaran kini menjadi semakin bersemangat. Dan sebaliknya, di sisi Zhou Fan, orang-orang dari pavilion Qianlong dan 2 lainnya kini justru tampak gelisah. Mereka tahu bahwa kultivasi dari Wang Putian Yuan kini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Tapi Zhou Fan masih tampak tenang dan tidak terlalu memikirkannya. Sekarang setelah semua yang ditunjukkan oleh Wang Putian Yuan,
Zofan tidak lagi bisa bergerak setengah-setengah. Kini dia harus lebih bersungguh-sungguh. Lagi pula dia belum mengetahui trik dan kekuatan dari Wang Pu Tianyuan secara menyeluruh. Jadi dia tidak bisa membuat strategi ataupun jebakan untuk melawannya. Jiwa naga bumi berubah bentuk, kata Zofan yang kemudian membuat lengan kirinya berubah menjadi cakar naga emas. Kini Zofan dalam mode bertempur. Tangan kirinya telah berubah menjadi cakar naga dan tangan kanannya diselimuti oleh cahaya merah milik Kilin Skylar. Wang Pu Tianyuan di kejauhan mencibir. Zofan, saat ini kau bukanlah lawanku. Lebih baik segeralah menyerah dan kembalikan jiwa naga itu padaku. Jangan membuang-buang waktuku. Setelah itu Wang Pu Tianyuan mengencangkan pijakannya dan dalam satu hentakan dia melesat ke arah Zofan seperti peluru dengan sangat cepat. Kecepatannya sekarang sudah seperti dia melakukan teleportasi instan. Jadi pada dasarnya kecepatan dari Wang Pu Tianyuan saat ini sudah hampir sama dengan kemampuan pertama dari mata Dewa Kongming milik Zofan. Zofan menyadari bahwa ini adalah bahaya dan dia segera mengangkat cakar naganya dan menahan serangan dari Wang Pu Tianyuan. Benturan keras pun kembali terjadi dan keduanya sama-sama kuat. Semuanya tampak terhenti untuk beberapa saat. Tapi Wang Pu Tianyuan segera tersenyum lalu mengunci lengan dari Zofan. Tanpa ragu-ragu Wang Pu Tianyuan kemudian mengayunkan lengannya yang satunya untuk memukul Zofan. Zofan bisa menebak semua ini dan dia segera mengangkat tangan kanannya untuk menangkis serangan ini. Benturan kembali terjadi dan lengan Wang Pu Tianyuan pun terpental setelah memukul lengan kanan Zofan. Segera Wang Pu Tianyuan tertawa. Aku tahu dengan baik tentang lengan kirimu, tapi aku tidak menyangka kalau lengan kananmu juga sekuat ini. Mata Wang Pu Tianyuan tampak sangat gembira sembari menjilat darah yang mengalir di lengannya. Zofan dengan santainya mencibir. Patriark Wang Pu, kamu terlalu naif. Kamu itu sama seperti kedua putramu. Aku adalah Zofan. Kau tidak akan bisa dengan mudah memenggal kepalaku. Bahkan kaisar dengan 3 mata rantai kuno tidak bisa mengambil kepalaku. Apa kau pikir kau memenuhi syarat untuk memenggal kepalaku? Wang Pu Tianyuan menyeringai. Kau tidak akan tahu sebelum kita mencobanya. Orang tua ini pasti akan mengambil kepalamu dan merayakan kemenanganku setelahnya. Kini tangan Zofan masih dalam cengkraman Wang Pu Tianyuan dan dia benar-benar tidak bisa melepaskannya. Dia sudah mencoba untuk menariknya tapi tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat hal ini Wang Pu Tianyuan tertawa. Zofan, apa yang kau lakukan itu percuma saja. Meski lengan kita sama-sama cakar naga bumi, tapi tingkat kultivasi kita jauh berbeda. Kau hanyalah seorang ahli di tahap surga yang mendalam, sedangkan aku berada di puncak ranah visi dewa. Kau tidak akan bisa lepas dariku. Begitu Wang Pu Tianyuan selesai mengatakan ini, tiba-tiba dia membuka mulutnya dan transformasi naga pun terjadi. Mulutnya melebar seperti naga yang hendak menelan mangsanya. Itu sangat berbahaya. Semua orang di pihak Zofan menjadi terkejut sekaligus ketakutan di saat yang bersamaan. Terlebih, Zofan tidak bisa bergerak saat ini. Ini akan menjadi akhir bagi Zofan jika diteruskan. Mulutnya mulai terbuka dengan sangat lebar dan segera mengatup dengan cepat. Benturan antara taring-taring naga benar-benar nyaring, sampai membuat telinga dari orang-orang di sana terasa nyeri. Tapi Zofan bergerak dengan cepat dan menundukkan kepalanya. Itu membuat dia masih bisa terbebas dari maut kali ini. Tapi itu belum sepenuhnya terlepas dari semua masalah ini. Wang Pu Tianyuan memandang Zofan dan dia mencibir. Steward Zuo, kau benar-benar tidak berkutik hari ini. Sebelumnya aku menggigitmu dan kamu berhasil menghindar dengan menunduk. Tapi bagaimana jika sekarang aku menyerangmu secara bersamaan? Apa kau pikir kau masih bisa bersembunyi?
Segera Huang Putianyuan kembali membuka mulutnya, lalu ekor belakangnya pun mulai bergerak seperti cambuk untuk menghantam Zuofan. Dan akhirnya benturan pun kembali terjadi. Suara desingan terdengar di telinga semua orang. Akhirnya Zuofan mati. Itulah yang dipikirkan oleh orang-orang dari lembah neraka dan dua pilar lainnya. Tapi tidak. Sebelum gigi-gigi itu bertemu, pupil kanan Zuofan bersinar dan tahap pertama mata Dewa Kongming kembali diaktifkan. Dalam sekejap dia menghilang dari cengkraman Huang Putianyuan dan berhasil meloloskan diri. Zuofan kembali muncul lagi di sisi yang lain. Kini tampak keringat dingin membasahi dahinya. Itu tadi benar-benar nyaris. Jika dia tidak memiliki mata Dewa Kongming, pasti dia sudah tidak bernyawa lagi. Dan mungkin dia sudah menjadi camilan bagi Huang Putianyuan. Zuofan benar-benar tidak menyangka bahwa pemurnian tubuh Huang Putianyuan akan semenakutkan ini. Tidak heran jika dia sangat berambisi untuk mendapatkan akar bodi. Sekarang semuanya menjadi masuk akal kenapa Huang Putianyuan menjadi begitu percaya diri. Zuofan kini mengambil nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan hatinya. Serta dia memikirkan cara untuk keluar dari kondisi ini. Di sisi lain Huang Putianyuan menatap ke arah Zuofan dan mencibir. Hei, aku hampir lupa kalau kamu juga memiliki keterampilan ini. Tapi siapa yang peduli? Secepat apapun kamu bergerak, kau tidak akan bisa melawan pemurnian tubuh dari orang tua ini. Begitu selesai mengatakan ini, ekor Huang Putianyuan kemudian bergerak melesat ke arah Zuofan. Kali ini sebelum Zuofan sempat bereaksi, sepasang cakar naga bumi menutup jalur pelariannya, dan ekor naga itu seperti cambuk melesat ke arah Zuofan. Lagi-lagi, tahap pertama mata Dewa Kongming, Zuofan kembali menghilang. Hanya saja coy, suara gua habis coy anjay. Hanya saja kali ini reaksi Huang Putianyuan sangat cepat, dan ekor naganya seperti memburu Zuofan. Pergerakannya sangat cepat dan Zuofan segera menghilang lagi. Ini adalah pertama kalinya Zuofan benar-benar tidak berdaya dan hanya bisa melarikan diri tanpa melakukan perlawanan. Kini semua orang yang melihat hal ini mereka benar-benar terpana. Pertama kalinya Zuofan seperti kehilangan rasa percaya dirinya dan hanya bisa melarikan diri. Lalu jika sampai Zuofan kalah, maka siapa yang akan bisa menghadapi Huang Putianyuan? Zuofan kini terus menghindari serangan dari Huang Putianyuan dengan mata Dewa Kongmingnya. Sampai satu titik di mana Zuofan berhenti dan segera mengeluarkan sepasang sayap biru di punggungnya. Segera cahaya biru menyebar dan membuat Huang Putianyuan jatuh ke dalam ilusi. Huang Putianyuan tiba-tiba merasakan pusing yang sangat hebat. Tapi dia adalah seorang ahli di ranah visi dewa dan telah berhasil mengembangkan pemurnian tubuh terkuatnya. Jadi tidak memerlukan waktu yang lama sampai akhirnya dia terbebas dari ilusi itu. Tapi pada dasarnya memang hanya ini yang diincar oleh Zuofan. Beberapa saat penundaan ini sudah cukup untuk memberinya waktu untuk melepaskan serangan pada Huang Putianyuan. Tangannya kini mengeluarkan cahaya merah dan segera Zuofan menghantam dada Huang Putianyuan. Ledakan keras pun terjadi. Huang Putianyuan kembali dikirim ke belakang seperti meteor jatuh. Tapi mata Zuofan memadat seolah dia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sebelumnya saat dia memukul dada Huang Putianyuan, dia bisa merasakan bahwa dia seperti memukul dinding yang keras. Seolah-olah serangannya kali ini benar-benar tidak berdampak. Dan di sisi lain Huang Putianyuan yang dikirim jatuh dari langit tampak keluar dari puing-puing dan dia melihat ke bawah. Tampaknya dadanya bahkan tidak terluka sedikit pun. Huang Putianyuan pun tertawa serta mengejek Zuofan. Inikah yang kau sebut sebagai pukulan terkuatmu? Sekarang seharusnya kau sudah paham celah di antara kita berdua. Pukulanmu tidak lebih seperti pukulan nyamuk. Lebih baik kau menyerah. Sekarang orang-orang dari pavilion Qianlong dan dua yang lainnya menjadi suram setelah melihat wajah Zuofan yang memucat. Sedangkan kubu lawan kini tampak begitu gembira. Oke, kita akan break dulu dari pertarungan.
Mari kita pindah ke sebuah lokasi yang berjarak 1 mil dari tempat pertarungan ini. Di sana ada 3 orang yang sedang berkumpul. Mereka tidak lain adalah Raja Hantu, Tuan Sima, dan juga Fang Qiubai. Mereka tampak menyaksikan pertarungan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Kini mereka saling menatap satu sama lain dengan wajah penuh keterkejutan. Raja Hantu yang pertama kali buka suara. Meski kita samar-samar merasakan bahwa Patriark Huangpu telah dilahirkan kembali, tapi aku tidak menyangka kalau dia akan menjadi sekuat ini. Bahkan monster seperti Zuofan pun sampai dipaksa mundur selangkah demi selangkah. Jika terus begini, gerbang kekaisaran akan memenangkan perang ini dan akan menjadi ancaman terbesar bagi kekaisaran. Tuan Sima pun tampak membelai jenggotnya dan menghela nafas panjang. Aku tahu, seharusnya kita memang membantu keluarga Luo sejak awal. Sekarang, hanya dengan Huangpu Tianyuan saja dia sudah memiliki kekuatan seluar biasa ini, dan sangat sulit berurusan dengannya di masa depan. Harapan kita hanya tinggal pada 3 mata rantai kuno, tapi dia tidak kembali lagi sejak dia mengejar Zuofan terakhir kali. Kini Fang Qiubai dan Raja Hantu mengangguk dan setuju. Lalu Fang Qiubai berkata, "Benar, anak itu memang kuat, tapi dia masih seperti anak kecil. Pikirannya benar-benar belum matang. Jika dari segi kekuatan Zuofan masih ada jauh di bawahnya, tapi jika dengan menggunakan trik, mungkin Zuofan telah mengambil kepala anak itu. Jika itu sampai terjadi, maka itu akan sangat buruk. Jika kita kehilangan anak itu, maka bagaimana kita bisa berurusan dengan Huangpu Tianyuan? Apakah perhitungan dari kaisar benar-benar telah melenceng?" kata Tuan Sima dengan senyuman masam. Tapi Raja Hantu kemudian berkata, "Kurasa itu tidak benar. Kaisar selalu menyimpan kartu truf di belakang. Lagi pula, kita masih memiliki 2 orang di pihak kita." "2 orang? Siapa itu?" kata Tuan Sima dengan wajah kebingungan. Ada sedikit keraguan di wajah Raja Hantu, tapi kemudian dia menggertakkan giginya dan berkata, "Mungkin kalian belum tahu, tapi 5 penjaga naga itu memang benar-benar ada. Kalian berdua dan 3 mata rantai kuno adalah 3 penjaga naga yang sudah diketahui oleh publik saat ini. Sedangkan 2 orang lainnya itu adalah orang-orang dari masa lalu yang berperan untuk mengendalikan 3 mata rantai kuno 300 tahun yang lalu. Tapi setelah 3 mata rantai kuno berhasil dijinakkan, mereka berdua kemudian mengemban tugas baru dan tidak pernah menunjukkan dirinya lagi di depan publik. Aku yakin Kaisar sudah menyiapkan mereka berdua untuk mengurus Huangpu Tianyuan nantinya. Jika tidak mungkin Kaisar membiarkan Huangpu Tianyuan menyerap semua jiwa naga." Keduanya terkejut ketika mendengar hal ini. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Lagi pula, sebagai sesama penjaga naga, bagaimana bisa mereka tidak pernah mendengar tentang 2 rekannya ini? Bahkan sebelumnya mereka 2 juga berpikir kalau 2 orang ini hanyalah tokoh fiksi yang diciptakan oleh Kaisar guna membodohi musuh. Lalu, saat melihat respon dari kedua orang ini, Raja Hantu kemudian berkata, "Wajar jika kalian tidak mengenalnya. Lagi pula 2 orang tua itu dulu adalah rekanku dan menjadi bayang-bayang sebelum kalian diangkat sebagai penjaga naga. Semua ini adalah pengaturan dari Kaisar sendiri. Dia selalu menyembunyikan poin terkuat untuk yang terakhir." Mendengar penjelasan ini, 2 orang itu akhirnya tertawa bersama. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa semua itu benar-benar berada di telapak tangan Kaisar. Bahkan setelah mereka mengira sebagai orang kepercayaan Kaisar pun, ternyata mereka masih tidak mengetahui semua rencana Kaisar. Menyadari hal ini, akhirnya mereka berdua hanya bisa menghela nafas panjang. Di sisi lain, Zuofan tampak menatap Huangpu Tianyuan dengan tatapan dingin. Dia kini memikirkan serangan balasan apa yang bisa dia lakukan. Lalu cahaya merah di lengan kanannya semakin lama semakin membesar. "Hei, apa kamu mau bertarung sampai akhir?"
Jangan buang-buang usahamu. Tinjumu sama sekali tidak berdampak padaku. Aku adalah eksistensi yang tidak terkalahkan, dan kau tidak punya cara untuk melarikan diri, kata Huang Putian Yuan sambil tertawa. Zhou Fan kini mencibir dan kemudian dia berkata, "Jangan besar kepala. Jika aku tidak bisa melukaimu dengan tinjuku, maka aku pasti akan menginjakmu sampai mati." "Menginjakku? Kau terlalu sesumbar, nak. Apa kau pikir kakimu cukup kuat untuk menginjakku? Lagi pula 2 tangan kebanggaanmu saja tidak bisa melukaiku," kata Huang Putian Yuan sambil mengejek. "Kalau begitu mari kita coba," kata Zhou Fan sambil tersenyum. Huang Putian Yuan sedikit terkejut. Ada perasaan tidak nyaman yang ia rasakan saat ini. Dia tidak menyangka bahwa Zhou Fan masih memiliki semangat juang seperti ini. Pada akhirnya, apakah mungkin Zhou Fan masih memiliki sesuatu di balik sakunya? Itu yang dipikirkan oleh Huang Putian Yuan. Tapi apapun yang dia lakukan, semuanya akan percuma di hadapan armor naga bumi miliknya saat ini. Memikirkan hal ini, Huang Putian Yuan kembali tersenyum dan ekornya kembali bergerak dan mengincar Zhou Fan. Saat ekor itu hampir menggapai Zhou Fan, dia tampak tersenyum. Lalu tiba-tiba cahaya merah di tangan kanannya membengkak dan dia memukul Huang Putian Yuan. Segera Huang Putian Yuan memblokir pukulan itu dengan 2 tangannya. Lalu sesuatu yang aneh terjadi pada tangan Zhou Fan. Tangan itu berubah menjadi merah dan mulai ditumbuhi oleh bulu yang lebat. Serta perlahan tangan itu mulai berubah menjadi kaki dari binatang buas yang berukuran lebih dari 100 kaki. Perubahan itu terjadi dalam sekejap, dan kaki ini segera menginjak Huang Putian Yuan dan membenamkannya ke dalam tanah. Huang Putian Yuan sama sekali tidak memiliki waktu untuk melarikan diri. Dia benar-benar diinjak seperti yang Zhou Fan katakan sebelumnya. Sungguh ini adalah pemandangan yang luar biasa. Zhou Fan kini tertawa dan berkata, "Patriark Huangpu, kau terlalu percaya diri. Sekarang aku akan menginjakmu sampai mati. Beton kaki kilin Skylark." Wah gila, capek banget mulut gua. Suara gua habis coy. Gila. Dan BTW karena udah lama banget, see you again di hari Minggu. Jangan lupa kalau misalnya mau donasi kopi ataupun camilan, ada link di kolom deskripsi. Thank you banget, gua mau istirahat dulu. Bye.